Dan ini bukan Muslim yang Inilah salah satu landasan Ustadz Yahya Waloni bahwa jelas. mengatakan Bible itu jelas. palsu. Beliau akademisi Mm-mm. di bidang teologi. Dan beliau nggak sembarangan ngomong, Ustadz. Dasar teologis beliau kuat kok. Saya bukan bela Ustadz Yahya, ya bukan. Diseminarkan, Ustadz. Oh, iya? Diseminarkan. Ya Allah. Dan ini bukan main-main. Yang seminar bukan orang Islam, bukan. Nggak ada satupun. Semuanya profesor bidang teologi, semua. Dan mereka memutuskan Bible is concoction, interpolation, dan fabrication. Lelang dakwah. Lukisan sungai Kampung Mualaf pada laman suku Wana. Karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami pergunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan sungai Kampung Mualaf pada laman suku Wana ini dilelang dengan harga 10 juta saja untuk muhsinin yang lebih dulu menghubungi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala haula wala quwata illa billahil azim. Sahabat Hagia Sophia yang dimuliakan Allah dimanapun saja berada, jumpa lagi saya dengan Rizal Abu Fatih, dan seperti yang terlihat di samping kanan kami, Syekh kami insyaallah. Kita sapa dulu beliau. Masya Allah, Ustadz yang tidak asing di kameranya Hagia Sophia, Ustadz Doktor. Jangan pakai dokter, nanti orang protes lagi. Oh, Ustaz, ini ayah saya insyaallah. Ustaz dengan Doktor Kainama insyaallah. Masya Allah. Dan di samping kiri kami sudah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Dedi Haryadi. Kita sapa beliau insyaallah. Sehat kabar Ustaz? Masya Allah. Dari Bekasi menumpuk sini saja. Insyaallah kita akan berbincang-bincang sahabat Hagia Sophia dengan narasumber kita tentang seputar masalah kasus Ustadz Yahya Waloni. Nanti di samping kiri yaitu seorang pakar hukum dan sekaligus pengacara Ustadz Yahya Waloni insyaallah. Dan di samping kanan kami ada Ustadz Kainama, dan beliau akan memberikan timbangan beberapa tentang apakah Bible itu palsu atau tidak. Dan di sebelah kiri kami nanti akan menjelaskan tentang bagaimana kasus timbangan hukum secara hukum. Apakah kita berlanjut hukum atau ini akan dihentikan? Insyaallah saja. Yang pertama mungkin Ustadz Dedi dulu yang akan memberikan seberapa jauh sudah kasus ini Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Kami kebetulan saya Dedi Suharyadi dan beberapa kawan yang tergabung di IKAMI, Ikatan Advokat Muslim Indonesia, dipercaya oleh Ustadz Yahya menjadi lawyer beliau. Tapi beliau sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Ya, beliau itu memang begini. Waktu kejadian ditangkap, itu besok paginya itu beliau tuh besok pagi atau ini tuh memang tidak enak badan kelihatannya gitu loh. Oh gitu. Dan dibawalah ke rumah sakit Polri, dan di rumah sakit Polri itu ternyata beliau itu memang ada sakit pembengkakan jantung. Ya memang sebelum beliau ditangkap, itu beberapa hari sebelum beliau ditangkap, beliau itu baru sembuh dari sakit yang dirawat di rumah sakit di Purwakarta itu. Sohe. Ya.
Mungkin karena beliau masih dalam kondisi ya baru recovery, ya kemudian apa namanya, lalu ditangkap begini kan secara hidup ada apa efek psikologis dan efek juga buat ininya beliau. Nah ternyata beliau tuh sakit sehingga dibawalah beliau ke rumah sakit Polri. Ya, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Semenjak pas ditangkap ini sudah pernah berjumpa lawyernya, Ustaz? Alhamdulillah dari apa ya, kami itu hari Jumat kalau nggak salah ketemu beliau. Ustadz Yahya itu di rumah sakit Polri dan sempat saya bicara, kebetulan waktu itu saya, Bang Burhan dan beberapa lawyer yang lainnya itu kita gantian satu-satu karena memang tidak boleh. Cuma alhamdulillah beliau di sana mendapat perawatan di ruangan ruangan VIP. Di rumah sakit Polri ya? Iya, rumah sakit Polri itu jadi apa sempat namanya? dirawat berapa hari, Ustaz? Berapa hari? Sekitar 3-4 hari lah. 3-4 hari ya? Iya, sekitar itulah. Karena saya dengar itu pas setelah kami ini hari Ahad itu beliau kembali ke Bareskrim. Bareskrim ya. Dan sekarang ditahannya di Bareskrim. Ya, di apa rutan Bareskrim. Tapi insya Allah mungkin beliau ketemu dengan Habibana. Oh, iya. Ya, Allah. ya, mudah-mudahan aja beliau apa namanya bertemu dengan Habibana gitu. Dan apa terakhir yang kami dengar beliau ya keadaannya sehat gitu loh. Terus sampai sekarang kasus itu berlanjut atau masih ada proses sejauh mana, Ustaz? Jadi gini, terus terang kami sampai saat sekarang ini belum mendampingi beliau. Ya sebenarnya beliau kan sudah surat kuasa kami sudah masuk ke Bareskrim dan kalau ada pemeriksaan beliau itu harus didampingi oleh pengacara. Tapi sampai sekarang memang kami belum dapat pemberitahuan untuk mendampingi beliau untuk pemeriksaan. Berarti kami berasumsi ya belum ada pemeriksaan untuk beliau. Tapi melihat kondisi yang Ustadz Yahya itu tiba-tiba saja tanpa ada pemberitahuan lebih dahulu, tanpa ada verifikasi dahulu, beliau ditangkap langsung di status tersangka. Sekarang sudah masuk sebagai tersangka? Sudah ya? Ya. Kami hari Senin yang lalu sudah mendaftarkan gugatan pra peradilan terhadap kepolisian Republik Indonesia di PN Jakarta Selatan. Dan sudah ada tanggapan dari pihak? Jadi insya Allah nanti begini. Kan itu harus melalui mekanisme sidang peradilan. Pra peradilan itu tanggal 20 baru mulai sidang. Tanggal 20 September. Jadi mohon doa dari sahabat-sahabat semua, ya saudara-saudaraku semua untuk selalu senantiasa berdoa untuk ulama-ulama kita. Ya Ustadz Yahya Waloni, mudah-mudahan gugatan pra peradilan kita itu diterima sehingga kasus ini di stop dan Ustadz Yahya harus keluar gitu loh. Ya, tapi kalaupun misalnya putusannya nanti hakim menolak pra peradilan kami, insya Allah kami sudah siap. Dan itu sebagai pertimbangan dia ditangkapkan, alasan secara kuatnya apa, Ustaz? Ya, alasannya adalah penodaan agama. Penodaan agama. Ya. Persisnya apa? Persisnya kalau tidak salah itu mengatakan Bible atau Injil itu palsu. Gitu loh. Itu yang karena begini, kami belum terlibat dalam pemeriksaan, jadi kami sebenarnya itu baru ini aja. Ya baik, saya stop sebentar, Ustaz. Karena tadi sudah masukin tema Bible itu apakah palsu atau bukan. Di samping kanan ada Ustadz Dr. Kainama, mungkin sedikit akan menjelikan ulasan, Ustaz, tentang apakah Bible itu palsu, supaya pemirsa semua bisa mendengarkan sekilas tentang apakah Ustadz Yahya Waloni yang berbohong atau memang ada sebenarnya di Google yang lain menjelaskan di pihak Kristen sendiri bahwa mengatakan Bible itu adalah palsu. Silahkan Ustadz, fadhol Ustadz. Alhamdulillah, syukran katsiran, jazakallahu khairan ya Ustadz. Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbahi wa man walah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabbah wa bil islam dinna wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ustaz,
Rizal dan Ustadz Syekh. Jadi saya mau klarifikasi dulu. Ya. Tidak ada kata dokter di depan nama saya, tidak ada. Dokter-dokter itu buang saja. Saya hanya Yang, saja. yang penting kan ilmunya saja. Ya, saya hanya dipanggil Kiai saja. Syah. Begini ya Ustadku, ya Tuan Guruku ya mau Darets. Ketika kejadian ini terjadi, lalu ada yang mengirimkan saya dari para mualim kita di Jakarta, seperti foto surat penangkapan ya Syekh, ya Ustadz. Dan di situ disebutkan nama beliau, lalu umur, lalu alamat, Tersangkanya. Iya, ada lambang kepolisian itu, surat penangkapan itu. Lalu di bawah itu, mungkin di paragraf kedua itu ada tulisan penistaan dan penodaan agama dengan kata-kata bukan fiktifnya yang ditekankan ya Ustadz ya, tapi palsu. Bible itu palsu. Setelah mendapatkan itu, lalu ada berita di TV bahwa Ustadz Yahya ditahan. Sebelum beliau katanya sesak itu dibawa ke rumah sakit polisi, banyak masuk pertanyaan. Di antaranya, kenapa berani Ustadz Yahya bilang Bible itu palsu? Karena tidak mungkin lepas, itu penodaan 156A itu kena itu habis. Kenapa bilang palsu? Saya menjawab, Ustadz Yahya menjawab palsu itu bukan karena dia punya asumsi atau asumsi berperasaan, tidak. Apa yang dia katakan adalah dia dapat informasi yang valid sebagai data dari siapa? Dari para pendahulunya, para pendeta senior. Berarti Ustadz Kiai juga tahu dong ada kata-kata itu. Kami diajar. Kami bukan hanya belajar, jadi ada beda dua nih. Belajar dan sama diajar. Bahkan kami diajar. Kami diajar. Ayat Bible itu ada yang tidak asli, bahkan mendekati. Ini penelitian secara ilmiah ya, scientific, theological, historical, dan secara biblikal. Itu hampir 82% ayat Bible tidak asli. Kalau tidak asli itu apa? Palsu. Nah, lalu mereka kembali tanya, Ustadz Kiai suka kutip-kutip ayat Bible. Saya kutip itu yang 18%. Karena saya tahu membedakan mana yang 82%, mana yang 18%. Contoh Ustadzku. Apabila kita buka Google saja. Google bisa dibuka di mana saja. Google bisa dibuka di mana saja. Lalu kita ketik saja. Kita ketik di Google, ini paling gampang sekali. Ini makanya itu saya agak ini aneh Ustazi. Karena apa? Karena dilaporkan oleh saudara kita Kristen yang beragama Kristen bahwa Ustadz Yahya mengatakan Bible itu palsu. Orang Kristen ini tahu bahwa itu palsu. Karena di dalam Bible mereka ditulis. Jadi misalnya ada ayat Ustaz, di bawahnya ada seperti footnote atau di sampingnya ada side note. Mereka punya dalam bentuk fisika tuh punya. Namanya konkordansi Alkitab. Concordance. Bible concordance. Every single jamaah, setiap jamaah individu, dari mulai anak-anak sekolah minggu, anak-anak umur 8-10 tahun sampai remaja, mereka punya itu dan mereka baca itu. Jadi kenapa harus marah? Kenapa harus dilaporkan? Nah, contoh, kita ketik Google. Ketiknya gini, Stasi. Angka 1, spasi, Yohanes. Angka 1, spasi, Yohanes, spasi, 5, lalu titik 2 atau tanda bagi, 7. Spasi, tafsiran, catatan, Alkitab, sabda. Ini legal, Ustaz. Ini bukan. Ini legal. Ini dan nanti ada itu 1 Yohanes 5:7 tafsiran catatan Alkitab sabda. Kita klik ya. Kita klik nih ya. Tes nih ya. Ini bukan saya yang bicara. Semua orang bisa buka ini. Kan ini terbuka untuk umum. Saya sampai mikir ini kenapa ini kok dibuka. Lalu kita gedein. Karena ini tulisannya kecil kita perbesar. Ya. Ini bukan punya Islam. Bukan orang Islam yang tulis. Ini tertulis di Bible mereka. Coba saya baca, Ustaz. Boleh? Ya, siap. Nah, baca yang Yerusalem. Ya.
Ini pemirsa di rumah yang melihat tontonan ini adalah resmi. Resmi. Iya, resmi saja. Ini yang Yerusalem 5, 7 Iya. di dalam surga di bumi. Iya. Nah, Bagian ayat ini tidak dapat dalam naskah-naskah terdapat. Yunani. tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Ya. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Ya. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin Ya. dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Mohon diulang lagi, mohon diulang. Ya, pasti tidak asli. Sekali lagi Ustaz, maaf. Ya, Pasti tidak asli. tidak asli. Nah, ini resmi kan? Iya, dan ini bukan muslim yang Inilah salah satu landasan Ustadz Yahya Waloni bahwa Oh, jelas. mengatakan Bible itu jelas. palsu. Beliau akademisi Mm-mm. di bidang teologi. Dan beliau nggak sembarangan ngomong, Ustaz. Dasar teologis beliau kuat kok. Saya bukan bela Ustadz Yahya, bukan. Beliau itu ada di dalam dulu itu. Iya. Beliau itu ada di dalam. Jadi ketika beliau mengeluarkan statement Bible itu palsu. Waduh, sungguhlah berat kalau dilaporkan karena itu. Ya. Paling tidak kasih tahulah sama beliau. Beliau bicaranya di mana? Kalau dalam lingkup sesama jemaah muslim, saya rasa tidak salah karena beliau memaparkan paparan ilmiah yang bisa dibuktikan kapanpun waktunya. Iya. Dan beliau itu memberikan keterangan itu adalah di Masjid Nah, Jenderal Sudirman. Oh, Jenderal Sudirman. Iya, berarti di dalam Koridor, iya. ini ya. Dan beliau tidak tahu kalau itu direkam Di-upload. dan diupload Iya. gitu loh. Itu. nah, Jadi gitu. itu baru satu, Ustaz ya. Baru satu ya. Saya punya banyak. Data-data itu Dan setiap orang-orang yang belajar teologi, Ustaz, pasti tahu ini. pasti tahu semua. Pasti. Tidak ada yang tidak tahu. Semua tahu. Mulai dari Matius 17:21, lalu Markus, mulai dari pasal 4 sampai pasal 16. Lalu mulai ada, sampai merinding saya, Lukas. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, lalu ada beberapa yang kontradiktif. Karena ada sisipan itu. Contoh Ustaz. Saya contoh satu Satu aja, lagi Ustaz, ya. Mohon maaf. Ya. Tentang setiap orang Kristen percaya bahwa setelah Yesus boleh makan daging babi. Ini contoh aja. Oh, Simple, tapi ternyata berbahaya, Ustaz. Ternyata berbahaya itu. itu di dalam Lukas. Oh, bukan. Nanti saya ketiknya Markus spasi 7 tanda bagi 19 sama kayak tadi tafsir catatan Alkitab Sabda. Ini bukan saya kayak nama yang paling dibenci sama saudara kita Kristen Katolik yang tulis, bukan orang Islam, bukan Hindu, bukan. Ini para ahli dari denominasi gereja. Seluruh denominasi ini para ahlinya, profesor yang tulis. Markus 7:19 tafsir catatan Alkitab Sabda, kita klik. Lalu nanti keluar lagi tafsir. Nah, ya klik. Ini tentang semua makanan halal, termasuk daging babi. Ustadz boleh baca yang Yerusalem harafiah. Ini asli yang bikin pendeta senior, profesor. Yerusalem 7 ini 19 ya. Iya. Harfiah. Ia membersihkan semua makanan. Maksud kalimat ini kurang jelas dan ada macam-macam tafsirannya. Barangkali kalimat itu sebuah keterangan yang kemudian disisipkan ke dalam Markus. Disisipkan. Itu pun barangkali. Barangkali disisipkan. Barangkali. Jadi mereka nggak punya kepastian. Ini kita sedang bicara firman Tuhan atau apa? Maaf ya, bukan membanding-bandingkan ya mu'alim. Bukan. Tapi ketika saya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saya berpegang kepada Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul adzim. Tidak ada keraguan. Dalam Kalau ini Alkitab. bukan tidak ada keraguan, memang dibuat. Tapi dibuat seperti itu. Aku bingung, barangkali ini sisipan, ini tidak asli. Ini Sepertinya tabrakan-tabrakan di dalam Alkitab itu sendiri. iya.
Ustaz, kita akan sedikit beralih ke Ustaz Dedi, Naam. bahwa tadi Ustaz Kanama timbangan hukumnya Ustaz. Maksudnya begini, ketika memang dibutuhkan saksi ahli, perlu nggak di dalam timbangan hukum bahwa bukan cuman Ustadz Yahya Waloni yang mengatakan itu Bible itu palsu, tapi ada pendukung yang lain. Nah, silakan Ustadz. Oke, begini, nanti kalau misalnya untuk pra-peradilan belum masuk ke materi, gitu loh ya, masih baru acara prosedur sampai beliau itu ditangkap, ditahan. Itu kalau baru akan kita gali, itu nanti kalau misalnya pra-peradilan kami ditolak, nah berarti kan sudah mulai masuk ke pokok perkara. Nah di situ kami sudah merencanakan bahwasannya kan gini, Ustadz Yahya itu dilaporkan adalah masalah mengatakan Bible itu adalah palsu. Ya, berarti kami harus tunjukkan harus di mana membuktikan. kepalsuannya? Iya, kami harus membuktikan bahwa ini apa yang dikatakan Ustadz Yahya gitu ya. Ini sesungguhnya adalah kan karena Ustadz Yahya mengatakan yakin ini Bahwa palsu. Kenapa? Ada alasan. Ada alasan. Yang konkret, yang mendasar. Iya. Makanya nanti kami juga akan membutuhkan Saksi ahli. dari ahli-ahli dari kristologi, terutama mereka yang memang dulu mohon maaf Belajar tentang ini. belajar tentang Hindu dan tentang materi seperti ini. Dan itu insya Allah kami akan kami hadirkan. Gitu loh. Jadi seperti tadi penjelasan Ustadz Kay gitu ya, bahwasanya saya terus terang baru saya tahu gitu loh kondisi seperti itu. Nah nanti saya minta mungkin Insya Allah. Ustadz Kainama bersedia? Insya Allah. Dan insya Allah lebih dari satu orang ya, Ustadz, bisa kita bawa bahwa mengatakan data-data yang valid seperti itu, Ustadz. Ya, karena kami bukan ini adalah kami harus buktikan bahwa ucapan Ustadz Yahya itu adalah bukan pendapat pribadi beliau, gitu, tapi adalah dari data konkret itu, ilmiah dan dari data konkret, biar fakta hukumnya itu jelas. Gitu loh. Sehingga insya Allah dengan begitu Ustadz Yahya bisa terbebas dari jeratan hukum, insya Allah, Ustadz ya. Gitu, itu insya Allah kami memang sudah rencana seperti itu, gitu. Baik, Ustadz Kay ada tambahan Ya, lagi? Mungkin ya, kita begini, break Ustadz. sebentar nanti. Begini Ustadz, mungkin kalau Ustadz Yahya masuk dengan pelaporan dan tuntutan yang berbeda dengan yang sekarang ini, mungkin kita nggak agak ini juga ya. Oh iya, Kita harus tidak ikut. hati-hati. Tapi begitu yang disebutkan bahwa tuntutannya adalah karena ucapan Ustadz Yahya tentang Bible itu palsu, dan itu diucapkan di dalam lingkup jamaah, saya rasa itu kita perlu bicara. Betul. Pada suatu saat kita harus tahu bahwa para kristolog muslim, Ustadz maaf, mereka lebih menguasai Bible daripada orang Kristen. Saya mohon maaf ya, saya mohon maaf ini bukan penghinaan, bukan. Karena sesaudara kita Kristen dan Katolik ternyata mereka nggak kuasai. Contoh saja, dari lahir muslim, Betul. lalu udah kuliah-kuliah, ternyata dia tertarik dengan bidang kristologi. Secara pribadi, dia secara sendiri, diri sendiri, dia kumpulkan uang dari hasil kerjanya. Ini muslim sejati, muslim. Dia tidak jadi Kristen, tidak. Tapi dia belajar tentang kekristenan. Pakai modal sendiri. Sampai-sampai dia belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Yunani, belajar bahasa Aramea, belajar Latin untuk bisa baca Vulgata, dan bahasa Belanda. Pada satu saat percakapan antara apologetics Kristen dengan apologetics dari Islam, anak ini nongol. Masih muda banget dia nongol. Betul. Dan orang kaget semuanya. Bahkan orang Kristen yang sekolah teologi, mohon maaf ya Ustaz. Aku mohon maaf. Saya ini sama Ustadz Ipung dan Ustadz Rizal pernah punya pengalaman. Saya dimaki-maki sama seorang ahli teologi. Katanya saya bohong, tidak bisa baca Hebrew, tidak bisa baca Ibrani, dibohong, nggak pernah sekolah, nggak pernah disekolahkan dan segala macam. Tapi akhirnya waktu membuktikan gitu. Orang-orang yang benar-benar bisa baca Hebrew itu tahu ketika saya baca. Kita buka sama-sama yuk, kita baca sama-sama yuk. Karena saya tidak mau dibuka huruf Hebrew kepada jamaah, lalu saya baca. Itu sama aja saya ngarang. Saya bilang seperti tadi sama Ustadz Ipung. Ustadz Ipung, buka di Google sekarang ada
Hebrew alfabet. Cocokin. Yang saya tunjuk ini cocokin huruf apa. Jadi supaya saya nggak mau dibilang bohong. Lalu kita baca. Penguasaan Bible oleh muslimin muda lebih dahsyat, Ustaz. Dan para muslimin muda ini membuat saudara kita yang belajar teologi Kristen dan Katolik malah terkaget-kaget. Mereka sudah baca buku yang sangat menjadi legend dan bestseller di Amerika, judulnya Misquoting Jesus. Penjelasannya, buku tersebut ditulis oleh seorang profesor di atas profesor, karena dia dapat gelar itu dari berbagai macam institusi pendidikan tinggi di Amerika, pendidikan Kristen. Divinity-nya namanya Profesor Bart D. Ehrman. Semua orang tahu itu, semua orang Kristen Katolik tahu itu. Profesor Dr. Bart D. Ehrman, dia yang bilang pertama kali Bible palsu. Statementnya jelas, sangat singkat. Di buku itu ada? Di mana-mana ada. Dan judul bukunya juga itu, Misquoting Jesus. Jadi Bible is fake. Itu bukan orang Indonesia yang bilang, dan bukan orang Islam. Dia ahli profesor doktor bidang divinity teologi Kristen dari Gereja Baptis. Lalu yang kedua, namanya Profesor Dr. F.F. Bruce, profesor doktor dan arkeolog. Dia udah datang ke tempatnya. Dia gali, bikin penggalian di mana-mana. Dan akhirnya dia mengeluarkan statement dengan didukung oleh 50 ahli ahli Alkitab dari 50 denominasi gereja yang berbeda, menyatakan Bible palsu. Yang terakhir adalah namanya Robert W. Funk, yang mendirikan institusi atau lembaga atau yayasan namanya Jesus Seminar. Diseminarkan, Ustadz. Diseminarkan. Ya Allah. Dan ini bukan main-main. Yang seminar bukan orang Islam, bukan. Nggak ada satupun. Semuanya profesor bidang teologi, semua. Dan mereka memutuskan bahwa Bible is concoction, interpolation, dan fabrication. Lebih dari 40.000 ayat bermasalah ada di dalam Bible. Bukan orang Islam, Ustaz. Bukan. Demi Allah, orang Islam sayang sama orang Kristen beneran. Nggak pernah ngutik-ngutik ini, nggak pernah. Nggak pernah, demi Allah. Kita sayang total, sayang polos-polos aja deh. Demikian, Ustaz. Ya, baik. Pemirsa ASOP yang dimuliakan Allah SWT, insya Allah kita akan break sebentar dan kemungkinan kita akan lanjut di sesi kedua. Ustadz, sebelum kita break ada tambahan atau kita nanti kita break dulu? Gini, kami sementara ini memang adalah konsentrasi untuk mempersiapkan peradilan dulu ya. Gitu ya. Tapi juga kami sudah mulai mengkolek-kolek data gitu ya. Jadi insya Allah kami mohon sekali lagi doa dari dukungan dan doa, insyaallah doa jamaah sekalian. Semoga peradilan kami itu diterima oleh Allah. Dan lupa bahwasanya Allah Maha membolak-balik hati manusia. Kayak keputusan hakim itu juga tergantung Allah, gitu loh. Begitu nanti kita paparkan ini fakta-faktanya, dan insya Allah Allah gerakan nanti hakim ini untuk menerima peradilan kami. Tapi kalau tidak perkara berlanjut, kami pun insya Allah. Mohon doanya buat kami tim lawyer juga agar diberikan kesehatan terus. Amin. Makasih. Ustadz Afwan, aku boleh tambahkan? Silahkan, Ustadz. Karena memang ini sangat jelas ya. Ini bukan main-main, Ustadz. Karena ketika orang berani mengeluarkan statement, dia harus punya dasar yang kuat. Dari sekian banyak itu saya tadi kasih 3. Nah, ada satu lagi, Ustadz, yang paling jelas tulisannya ini ayatnya tidak asli. Ini dari Matius pasal 17 ayat 21. Kalau kita ketik tempat yang tadi, Ustadz, ketik yang ke tafsir itu, nanti Ustadz yang bacain lagi. Saya hanya ketik ayatnya saja. Dan ini adalah bagian kecil, Ustadz. Bagian kecil dari begitu banyak hal yang ada di dalam Bible. Jadi saya bukan menakut-nakuti, tidak. Saya hanya membaca saja. Saya hanya membaca.
Nah ini yang di Yerusalem lagi Ustaz. Nah ini Yerusalemnya. Ini langsung di depannya dikasih tahu. Ayat ini tidak asli dalam Matius, tetapi diambil dari apa tuh? Mas kayak gitulah. 92 dengan ditambah dan berpuasa. Ya, Maksudnya apa ini? Ditambah dan berpuasa, Ustaz? Ya nggak tahu saya. Pokoknya ayat itu ya tambahan. Iya, ayat tambahan. Yang garis paling depan itu jelas. Ya, ayat ini tidak asli dalam Matius. Iya. Jelas banget. Dalam yang lain Iya, betul. Jelas banget, Ustaz ya? sangat jelas. Jadi tidak ada alasan bahwa Ustadz Yahya Waloni ditahan, Ustaz. Ya masalah ditahan saya nggak tahu. Tapi untuk mengeluarkan statement itu tidak ada ada alasan dasar. untuk mempersalahkan Ustadz Yahya karena dia pegang ini. Oh, alasannya kuat ya? Loh ini Ustadz jelas Yahya Waloni sekali. alias kuat. Jelas Insyaallah. Pemirsa Ayah Sopa yang dimanapun berada, insya Allah kita akan berakhir. Dan untuk sesi pertama ini kita akan break sebentar dan kita akan sholat maghrib berjamaah insya Allah. Kita tutup dengan sementara waktu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.